Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Dina Febriana Pulungan dengan NIM 32311210007. Dan dalam video kali ini, aku akan mengajak teman-teman untuk melihat kembali jejak arsitektur dari salah satu bangunan gereja yang berada di Tarutung, tepatnya di Tapanuli Utara, yaitu HKBP Siwaluapu. Nah, dengan menggunakan arsip foto pada tahun 1910, kita akan melihat kembali bagaimana sebenarnya bangunan awal dari gereja ini, lalu membandingkannya dengan kondisi gereja pada masa sekarang. Untuk selengkapnya, tonton video ini sampai habis ya. Selamat menonton! Berikut ini adalah kondisi gereja Siwaluapu pada tahun 1910. Jika kita perhatikan lebih dekat, karakter arsitektur dari gereja ini masih sangat sederhana. Gereja ini adalah tipikal bangunan yang menggunakan atap rumpia atau ijuk dengan kemiringan yang cukup curam. Kemiringan ini kemungkinan memang sangat umum digunakan di daerah pegunungan Tapanuli karena membantu air hujan untuk turun lebih cepat. Struktur dinding pada gereja ini terlihat sangat ringan, kemungkinan menggunakan rangka kayu lokal dengan isian anyaman bambu atau papan tipis yang kemudian diberi plester seadanya. Pilihan material seperti ini bukan hanya karena keterbatasan, tetapi juga menggambarkan bagaimana fase awal dari penyebaran misi Kristen pada saat itu, ketika bangunan gereja belum berdiri permanen dan masih sangat bergantung pada tenaga serta bahan-bahan seadanya. Di bagian depan bangunan gereja ini berdiri sebuah menara kecil yang berbentuk lancip dan khas. Menara ini berdiri tepat di atas pintu masuk. Menaranya tidak terlalu tinggi, lebih sebagai simbol kehadiran gereja daripada elemen monumental. Ini berbeda dari menara gereja Eropa yang biasanya sangat besar. Di sini fungsinya lebih sebagai identitas visual yang menandakan bahwa bangunan sederhana itu adalah sebuah rumah ibadah. Jendela-jendela dari gereja ini berbentuk persegi panjang, tampaknya tanpa hiasan atau bingkai apapun. Ukurannya juga cukup kecil, mungkin untuk menyesuaikan struktur dinding yang masih ringan, sekaligus membantu menjaga suhu udara pada ruang ibadah agar tetap sejuk. Lalu jika kita perhatikan pada sisi kiri bangunan gereja ini, terlihat juga sebuah struktur tambahan. Kemungkinan besar merupakan rumah pendeta, rumah guru jemaat, atau ruang serbaguna yang dipakai untuk kegiatan sekolah minggu. Bangunan itu menggunakan material yang sama, yaitu dengan dinding yang ringan dan atap rumbia. Pada masa awal misi, bangunan-bangunan pendamping seperti ini memang selalu berdampingan dengan gereja, karena aktivitas rohani dan pendidikan jemaat berjalan dengan dekat. Hal yang lebih menarik dari kondisi gereja Siwaluapu ini adalah bangunannya yang benar-benar menyatu dengan alam. Terdapat hamparan sawah yang begitu luas yang berada tepat di depannya. Terdapat juga pepohonan bambu yang berada di sekitar bangunan gereja ini. Berikut ini adalah kondisi gereja Siwaluapu pada tahun 2018. Dari potret gereja pada tahun 2018 ini terlihat banyak sekali perubahan yang sangat jelas, yaitu terdapat pada bangunan yang jauh lebih besar dan lebih kokoh. Bagian yang paling mencolok terlihat pada menara utamanya. Tinggi dan berbentuk lancip, menara ini memberi kesan bahwa gereja sekarang punya skala dan kehadiran yang lebih kuat dibandingkan dengan gereja pada tahun 1910. Di sisi kiri dan kanan pada bangunan ini terdapat dua kubah kecil berwarna merah. Elemen ini membuat gereja terlihat lebih unik. Perpaduan antara gaya modern dengan unsur yang sederhana dan sentuhan lokal yang sering muncul di gereja-gereja HKBP pada masa kini. Jendela-jendela dari gereja ini juga tampak berubah bentuk. Jika dahulu berbentuk kotak dan polos, sekarang jendelanya melengkung seperti pintu dan jendela pada gereja-gereja klasik, tapi tetap dibuat dengan gaya yang lebih sederhana dan sesuai dengan selera lokal. Warna bangunan dari gereja ini pun tampak berubah. Jika pada tahun 1910 hanya berwarna putih polos, sekarang gereja ini diberi warna merah bata dan peach yang lebih cerah. Pilihan warna ini membuat bangunan gereja ini terlihat lebih hidup dan langsung menarik perhatian dari kejauhan. Pada tahun 2025 sekarang ini terlihat juga beberapa perubahan dari area sekeliling bangunan gereja. Jika pada tahun 1910 bangunan gereja ini masih dikelilingi oleh hamparan sawah dan pepohonan, pada tahun sekarang gereja ini sudah dikelilingi oleh perumahan masyarakat. Terlihat banyak sekali rumah-rumah masyarakat yang mengelilingi bangunan gereja ini.
Perubahan bentuk maupun kondisi dari gereja ini pada tahun 1910 hingga sekarang, yaitu pada tahun 2025, terjadi karena adanya perkembangan zaman serta adanya perkembangan pola pikir dari jemaat dari gereja ini yang ingin membangun rumah ibadahnya dengan kondisi yang lebih permanen, kuat, dan berkarakter.